Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang nonton, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Ya, saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman, khususnya yang mau membudidaya lele. Teman-teman harus ingat, satu, yang paling terpenting adalah air. Kenali potensi air di daerah kalian. Jangan sampai di daerah kalian itu susah air di waktu musim kemarau. Dan saya ingatkan, jangan menggunakan air PDAM. Nanti kan biayanya bisa sangat tinggi istilahnya ya. Jadi saya sarankan kalau emang potensi air di daerah kalian itu bagus, kalian bisa budidaya lele seperti saya ini, atau budidaya ikan yang lain nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memanfaatkan potensi air di daerah kita masing-masing ya teman-teman ya. Dan yang kedua, masalah kita membudidaya, kita harus tahu berapa tarif listrik kita. Jadi kita kalau menggunakan pompa air, nantinya kita kan bisa meminimalisir habis berapa listrik kita. Kita bisa mengecek berapa tarif listrik kita, tarifnya apa. Kalau emang tarifnya rumah tangga biasanya kan mahal, mending diubah menjadi tarif bisnis atau usaha kalau nggak ada yang tarif subsidi, kalau emang kakak kalian tidak dapat. Dan yang ketiga harus kalian teman-teman ingat, yaitu masalah pakan. Kita waktu mau budidaya, kita mending menyiapkan pakan dulu. Semisal kita mau budidaya ikan itu 1000 ya, kita harus menyiapkan pakan itu 1 kuintal sampai akhir panen. Jadinya itu FCR 1:1, ikan 1 membutuhkan 1 on pakan atau pelet sampai akhir panen. Dan pakan harus dibibis dengan probiotik teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui, ketika teman-teman mau membeli bibit, ya mohon maaf, bukannya kita itu nggak percaya atau gimana ya, kita harus teliti cara penghitungannya bibit itu berapa. Soalnya kalau kita semisal beri 1000 itu kurang dari 1000, kita sudah kalah teman-teman ya. Jadi kita harus teliti benar-benar itu masalah pembelian bibit itu. Bukannya kita suudzon, nggak percaya sama yang jual bibit lele itu. Ya kita sebagai budidaya itu harus teliti intinya ya teman-teman. Dan masalah pemasaran, kita harus tahu kapan kita harus budidaya itu misalnya membeli lele banyak, bibit banyak, dan kapan waktunya kita membeli bibit sedikit. Itu kita harus tahu. Kita harus tahu kebutuhan pasaran itu seberapa. Jadi kita bisa untung banyak ketika lele itu langka. Di waktu musim kemarau tiba itu lele langka, soalnya yang daerah-daerah potensi airnya itu kurang, dia nggak mungkin budidaya lele teman-teman. Jadi itu kita bisa memanfaatkan itu. Jadi kita harus tahu kapan itu kita membeli lele banyak, bibit banyak, dan kapan kita budidaya sedikit. Kita harus tahu teman-teman. Itu hal yang paling penting sebelum kita mulai budidaya lele. Ya ketika musim penghujan kayak gini, sama saya juga
budidaya lele juga sedikit saya kurangi, tapi ketika musim kemarau tiba saya akan penuhi kolam ini saya. Nanti ketika lele itu langka, otomatis kan semau kita mau jual berapa, soalnya di pasaran langka. Dan itu teman-teman yang paling penting yang teman-teman ketahui atau bapak ketahui sebelum membudidaya lele. Dan teman-teman, ini sekalian saya mau mengasih makan ikan saya. Ini 1 kilo isi 10 teman-teman. Ini hampir panen, nanti 1 kilo isi 8. Dan cukup sekian video dari saya. Jika teman-teman mau bertanya tentang budidaya lele, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa saja langsung DM ke IG saya. Terima kasih.